juga Salomo memiliki untuk menerima masukan sekaligus memperdalam kajian Kristennya ini. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Ya, jadi kepada Salomo telah jelaskan isi Salomo sendiri, guru-guru hikmat memanggil murid-muridnya agar taat. Namun yang dimaksud dengan taat adalah mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap nilai-nilai dan pengamatan yang ditentukan oleh generasi sebelumnya di dalam pengalaman mereka. Namun mereka juga mengakui keterbatasan hikmat manusia dan sulitnya jalan Yahweh yang melampaui setiap gagasan mengenai tatanan mekanis. Contoh di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 31 dapat dilihat bahwa hikmat bukan hanya kebijaksanaan pragmatis, tetapi hikmat adalah prinsip kekuatan dan oknum penting dalam tindakan penciptaan. Di sini hikmat berbicara sebagai suara yang berperan kuat, yang menegaskan bahwa ciptaan bukanlah terjadi begitu saja. Lalu mengapa penting saya perhadapkan ini kepada hamba Tuhan pada masa kini? Melihat nats yang saya angkat, ini adalah menjelaskan bagaimana Salomo menerima hikmat dari Allah setelah dia melakukan doa dengan judul perikopnya di sini, doa Salomo memohon hikmat. Di sini saya perhadapkan dengan hamba Tuhan pada masa kini dalam pengambilan keputusan adalah untuk melihat bagaimanakah pekerjaan hikmat Allah itu tadi, seperti layaknya Salomo di dalam kehidupannya setelah ia menerima hikmat. Lalu untuk melihat itu bagaimanakah pekerjaan hikmat itu tadi di dalam kehidupan hamba Tuhan pada masa kini. Karena hamba Tuhan adalah orang yang bekerja untuk Tuhan dengan segenap hidupnya diabdikan untuk Tuhan. Dan titik di dalam segala tugas dan pekerjaan seorang hamba Tuhan tentu harus selalu bertanya melalui doanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya. Karena seorang hamba Tuhan tidak dimungkinkan untuk melakukan keinginannya sendiri, tetapi harus mengutamakan keinginan dan hati Tuhan. Nah, kalau melihat pada masa sekarang ini tentu banyak persoalan dan permasalahan hamba Tuhan akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang berujung pada sebuah keputusan. Nah, Yakob Tomatala sendiri mengatakan bahwa membuat suatu keputusan yang baik tidak bagaikan membalikkan telapak tangan. Suatu keputusan dalam organisasi akan melibatkan pemimpin, orang yang dipimpin, organisasi, dan lingkungan di mana suatu organisasi itu berada. Oleh karena itu, antara hikmat dan juga hamba Tuhan, saya hubungkan di sini, itulah hal yang sangat penting. Bagaimanakah ketika hamba Tuhan menerima hikmat dari Allah, kemudian bagaimanakah hikmat itu bekerja di dalam kehidupan hamba Tuhan. Jadi melalui ini juga saya memakai metode eksegesi kanonikal untuk melihat bagaimanakah Alkitab bisa menjelaskan bagaimanakah hikmat itu bekerja di dalam kehidupan manusia, terutama pada kehidupan hamba Tuhan. Oleh karena itu patut disadari bahwa hikmat begitu penting dalam kehidupan manusia karena tanpanya seseorang bisa salah jalan. Setiap orang boleh saja memiliki banyak pengetahuan, namun dia tetap dianggap orang yang tak berilmu jika praksis hidupnya tidak dijiwai roh yang penuh hikmat oleh hikmat Allah. Saya rasa demikian Pak yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Mic-nya Pak. terima kasih kepada Salomo. Ya, jadi untuk memperdalam kami persilakanlah bersama kepada Pak Desti. Semua orang waktu kami silakan. Kemudian ada kalimat Mesir mengatakan menurut kesaksian kami perjanjian lama. Kita disebutkan dulu kenapa ada istilah kesaksian kami Itu adalah mengarahkan kepada penciptaan. Di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 15 mungkin itu ya. Nanti kamu lihat ada dua jenis hikmat. Hikmat Allah dan hikmat dunia. Hikmat Allah itu disebutkan hikmat yang dari atas. Hikmat dunia adalah hikmat manusia. Nah itu di dalam Yakobus. Bagaimana dengan perjanjian lama? Nah kalau kau telusuri sejarah perjanjian lama tentang hikmat, juga ada dua macam. Satu adalah hikmat yang berasal dari Allah, yaitu dari roh
tambahan dari roh Allah yang disebut hikmat Allah. Satu, hikmat yang terbangun dari pengalaman manusia. Inilah hikmat yang digunakan di Mesir. Ada beberapa nama itu hikmat Mesir ya. Mengenai itu untuk saya mengenai. Jadi ada dua macam hikmat itu. Hikmat yang dari Allah, yang datang dari roh Allah, kemudian hikmat dari pengalaman manusia. Dan ini tidak dikatakan dari Allah, dari pengalaman. Mungkin bahasa sekarang. Nah, ini jadi perlu ada pengantar sebelum memasuki ungkapan baru. Ini kan termasuk ungkapan baru ini. Tiba-tiba muncul hikmat manusia gitu. Jadi bagus kita jelaskan dulu ada berapa macam hikmat itu. Dari perjanjian lama begini, dari perjanjian baru begitu. Lalu kita uraikanlah hikmat Allah itu ini, hikmat manusia ini gitu. Jadi dia mengalir uraiannya. Tidak tiba-tiba muncul tanpa ada pengantar yang mengalirkan dia gitu. Lalu hikmat Salomo, hikmat yang mana? Gitu. Apakah itu hikmat Allah dari surga, dari Allah, dari atas, atau hikmat dari dunia, dari pengalaman manusia? Ini kami pakai istilah ada hikmat Allah, ada hikmat Salomo. Ini kan dua macam lagi kan? Ini ada hikmat Allah, ya kan? Kemudian ada lagi hikmat Salomo di bawah ini. Tentu ini membutuhkan pembahasan yang termasuk dengan hikmat Salomo itu. Apakah hikmat yang dari Allah atau hikmat yang diperoleh dari kehidupan sehari-harinya? Ini penjelasannya belum apa ya, belum ya. Dia belum mengalir begitu. Ini muncul ada hikmat dari Allah. Berikutnya ada istilah di sini, hikmat adalah guru besar semua bangsa. Nah, sekarang ini hikmat yang mana yang termasuk guru besar ini? Apakah hikmat yang dipahami dari pengalaman hidup manusia itu? Karena ada yang bersifat universal hikmat ini. Di hampir semua bangsa ada hikmat. Seperti saya katakan tadi, di Mesir ada banyak hikmat. Di apa namanya itu, di Babilonia atau Mesopotamia juga ada hikmat. Lalu yang maksud dengan hikmat sebagai besar ini untuk semua bangsa, hikmat yang mana? Coba jelaskan dulu. Ya Pak, jadi sesuai dari judul hikmat dari Allah. Jadi maksud saya di situ adalah Pak, untuk menggali hikmat dari Allah itu adalah hikmat yang sebagai guru hikmat guru besar suatu bangsa. Ya itulah. Jadi penjelasan tentang berbagai jenis hikmat ini yang belum jelas di sini ya. Sehingga di sini seperti kabur dia. Apakah yang termasukkan itu hikmat Allah dalam penjelasan ini, atau ada hikmat dunia atau hikmat manusia? Ketika muncul istilah hikmat adalah guru besar semua bangsa, kan kita menjadi ragu. Yang dimaksudkan itu hikmat Allah kah atau hikmat dunia? Nah, ternyata kalau kau mengatakan penjelasannya ini hikmat dari Allah. Nah, kalau itu memasukkan hikmat dari Allah, harus kau buktikan buktinya apa, referensinya apa. Bisa referensi itu dalam bentuk teks Alkitab, bisa dalam bentuk bukti biblika. Kalau ingin menjelaskan itu ya, terjelas ini tentang ini, jangan ragu rancu begini, mengambang ya, hikmat itu bicarakan, tapi tidak jelas yang mana hikmat Allah. Nah, Tuhanlah yang memiliki hikmat. Nah, ini tentu hikmat surgawi ya, hikmat Allah yang termasuk di sini kan. Nah, kalau yang ini hikmat yang berdasarkan keahlian atau kecerdasan manusia, merupakan anugerah Allah dan merupakan bagian dari alat ciptaannya. Ini memang dari Allah atau dari pengalaman manusia? Kalau dia memiliki keahlian dan kecerdasan,
saya dari Allah Pak, tetap dari Allah, karena itu adalah sebuah anugerah Allah. Kalau begitu, kau perlu merujuk referensi Alkitabnya. Gimana atau apa teks yang bisa mendukung statement ini? Misalnya, keahlian yang diberikan kepada apa itu? Ahodiat dan Bijalil yang dalam Keluaran itu, Keluaran berapa itu? 31 kali, ayat 1 sampai 3. Mereka punya keahlian untuk bermacam-macam pekerjaan. Mungkin kalau saya tidak salah itu Keluaran 31 kali ya, ayat 1 sampai 3. Itu di sini sebagai dukungannya bahwa keahlian dan kecerdasan yang dimaksudkan ini adalah pemberian Allah. Karena ada juga keahlian dan kecerdasan yang berhubungan dengan pengalaman sehari-hari atau skill sehari-hari, dan itu juga dimiliki berbagai bangsa-bangsa di dunia ini, gitu ya. Jadi yang penting ada rujukannya supaya dia kuat ya. Kemudian ini lagi, salah satu prinsip yang mendasari amsal-amsal hikmah ialah, ini bukan maksud amsal-amsal hikmah yang mana? Itu Pak, saya ambil dari kitab Amsal 8 ayat 22 sampai 31 Pak. Karena itu adalah lanjutan dari kalimat setelahnya itu Pak. Kan di setelahnya itu ada juga dalam hal ini Amsal 8 ayat 22 sampai 31 begitu Pak. Yang itu. Berarti ini perubahannya dari Amsal 8 gitu. Benar Pak. Bahwa ini amsal-amsal hikmah. Iya Pak. Tapi bagusnya kalau baca dulu pembimbing. Di dalam pembimbing itu kan sudah ada pembagian beberapa amsal-amsal tentang pembimbing perjanjian lama tentang kitab Amsal. Coba kau buka itu, mana saja yang dimaksud dengan amsal-amsal hikmah ya? Nah, jadi itu harus dimulai dari atas dia, dari awal. Menurut ini ada yang disebut dengan amsal-amsal hikmah, yakni bla bla bla, baru dijelaskan. Gitu caranya ya. Nah, kemudian ini berbicara tentang hamba Tuhan. Ini kita setuju ya, karena ini kuliah kita juga mengatakan begitu. Ini ada kesalahan penulisan, bagaimana nanti diperbaiki. Ini mungkin aspek maksudnya ya, aspek ini. Aspek Pak, salah Pak. Aspek ya. Oke. Nah, itu menyangkut beberapa catatan dalam hal penulisannya. Nah, sekarang menyangkut isi. Sesuai dengan 2 Tawaris 1 ayat 7-12, apa kira-kira yang menjadi spesifikasi daripada teks ini? Kenapa kau memilih 2 Tawaris 1 ayat 7-12 untuk membahas tentang hikmat dari Allah? Coba jelaskan dulu apa yang unik di sini, spesifikasinya. Baik Pak, begini Pak. Sebelumnya saya mengambil itu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 14. Ini adalah cerita yang sama mengenai doa Salomo memohon hikmat. Tetapi di situ saya lihat Salomo bermimpi di dalam nats itu, sehingga saya menukarnya dengan 2 Tawarik, di mana di sini tidak ada dikatakan Salomo bermimpi, tetapi Allah yang menampakkan diri langsung kepada Salomo dan menawarkan sebuah permintaan kepada Salomo. Nah, jadi melalui nats ini saya melihat bahwasanya ada pemberian hikmat dari Allah atas kesetiaan baik itu ayahnya Daud, lalu kesetiaan Salomo. Nah, dari sini saya berdasar bahwa hikmat itu bersumber dari Allah.
dan hikmat itu diberikan Allah kepada manusia. Nah, kalau jika saya perhadapkan pada hamba Tuhan Mas Maki ini, bagaimanakah hikmat dari Allah itu tadi bekerja di dalam kehidupan hamba Tuhan, baik dalam pengambilan keputusan, layaknya seperti Salomo yang ia meminta di ayat 10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya dapat keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu saya berpikir bagaimanakah hikmat dari Allah ini jika di dalam kehidupan hamba Tuhan untuk memimpin suatu umat Tuhan di dalam gereja. Begitu. Kan ada perbedaan itu dengan yang di raja-raja ya. Ada perbedaan enggak Tawari dengan yang raja-raja? Ada Pak. Di raja-raja seperti ini, tapi isinya kan beda itu. benar Pak. Sesuai dengan ayat 10 dalam Tawarikh dengan kitab raja-raja kan beda isinya. Kalau dalam raja-raja apa dikatakan? Kalau di dalam kitab raja-raja Pak, di ayat 9, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Ya Pak. Iya, hati yang paham untuk menimbang perkara. Untuk apa katanya? Hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan tepat, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kalau dalam Tawarikh ayat 10 kan beda ya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatnya yang besar ini? Ada isi permintaan yang berbeda. Makanya kalau menurut teori sumber mana yang lebih tua ini? Raja-raja atau Tawarikh? Nah, pembimbing belum kita bahas tentang pembimbing terasa. Untuk baca buku pembimbing tentang ini. Yang lebih tua, penulisan kitab raja-raja dengan Tawarikh. Kalau saya tidak lupa, Tawarikh Pak. Hah? Nah, Kita baca pembimbing. Udah lari kau. Mana Pak? Kalau menulis begini kau harus kuat nih pembimbing. Kuat pembimbing, kuat sejarah Israel, kuat bahasa Ibrani, baru teologinya. Harus kuat ya. Nanti kalau cari tahu lah dari buku pembimbing ya. Nah, jadi istilah keluar dan masuk ini apa maksudnya? Sudah pernah kita baca buku tafsiran tentang ini? Kalau dua Tawarikh, Dalam kitab Ayub juga ada ini, dalam Mazmur juga ada ini. Istilah keluar dan masuk ini mengatakan mulai dia ada di bumi ini sampai dia mati, meninggalkan bumi ini. Ini yang diminta kalau ini menurut penulis kitab Tawarikh. Padahal di dalam kitab raja-raja yang diminta bagaimana aku bisa mampu memimpin dan menghakimi bangsa ini. Jadi di dalam kitab raja-raja permintaannya tentang bagaimana melakukan tugasnya. Kalau di dalam Tawarikh, bagaimana aku di dalam hidupku ini, bukan hanya tugas, bagaimana aku di dalam hidupku ini supaya betul-betul aku layak digelari sebagai pemimpin bangsa ini. Itu harus terteliti nanti ya. Saya kira itu saja Pak Agus dari saya. oke, terima kasih kepada Pak. Oke, ya sekarang kami persilakanlah kepada Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Moderator.